Cabai merupakan salah satu tanaman hortikultura yang sangat populer di Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan cabai sebagai bumbu dasar masakan dan juga berbagai ragam kuliner khas Indonesia. Rasa pedas sedap yang dihasilkan oleh cabai memang cenderung membuat nafsu makan meningkat. Apalagi sensasi yang dicampur dengan berbagai macam rempah yang membuat menikmatnya tidak bisa berhenti. Tak heran jika cabai juga kerap dijadikan sebagai sebuah tantangan oleh para penikmatnya. Bahkan belakangan ini, banyak sekali kreasi level kepedasan makanan yang ternyata malah disukai oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Wih! Tapi apa ya yang membuat cabai terasa pedas? Kali ini, Bu Rindra Kirana selaku peneliti muda cabai akan menjelaskan berbagai fakta menarik tentang cabai. Dan apa yang menyebabkan cabai itu pedas? Itu karena dia memiliki kandungan kapsaisin. Kapsaisin dihasilkan oleh plasenta dari cabai. Kadar kapsaisin bisa kita ukur menggunakan alat atau secara titrasi biasa. Biasanya satuannya ppm. Tapi untuk skala internasional biasanya menggunakan skala Scoville. Kita konversi hasil pengujian kita dari ppm ke Scoville dengan mengalikan 14. Berbicara tentang cabai, kira-kira tahukah Tani Lovers jika Badan Litbang Kementerian Pertanian melalui Badan Penelitian Sayuran telah mengembangkan cabai terpedas di Indonesia? Ialah cabai kencana yang memiliki warna jingga kemerah-merahan dengan kadar kapsaisin hingga 355,8 ppm, di mana rata-rata cabai rawit merah hanya memiliki kadar kapsaisin sekitar 111 ppm. Wah, seperti apa ya awal mula pengembangan cabai ini? Jadi sebenarnya kita kan sekarang gini, kita lihat di di luar ya. Jadi banyak sekali makanan yang selalu menggunakan cabai atau kepedasannya dengan level macam-macam ya. Yang pertama saya ingat tuh keripik Maici ya. Nah, itu kan levelnya sampai 10 atau berapa ya. Nah, kita juga sekarang di Balisa ini kita mengikuti itu. Jadi kita sekarang akan melepas cabai itu dengan kandungan kapsaisin ya, tadi yang bisa pedas itu tinggi. Jadi kita sudah melepas, jadi namanya itu varietas kencana. Nah itu pedasnya itu lebih dari 300 ppm dan itu 4 kali lebih pedas dibandingkan dengan yang ada di swasta ya. Jadi kan sekarang tuh varietas tuh ada yang dilepas oleh swasta dan oleh Deptan ya. Nah itu kita lebih pedas itu. Jadi nanti bisa dicoba ya, lebih merah dan juga lebih pedas. Ternyata selain pedas, cabai kencana juga memiliki tingkat produksi yang menjanjikan, yakni sekitar 12 hingga 13 kg per hektarnya. Tidak hanya itu, menurut Insinyur Wiwin Setiawati MSI selaku peneliti hama dan penyakit sayuran di Balitsa, cabai ini memiliki tingkat kekebalan terhadap penyakit yang cukup baik. Seperti yang diketahui, salah satu ketakutan terbesar para petani cabai ialah mengidap antraknos atau pate yang dapat menyebabkan kegagalan panen sekitar 25 hingga 100%. Terutama kita lihat dulu dari cara pH tanah misalkan ya. Itu kan untuk cabai itu biasanya 5,5 sampai 6,8. Itu pengennya yang nanti yang optimum tuh cabai seperti itu. Jadi kalau misalkan kita cek itu misalkan di bawah ya 5, itu harus kita tambahkan kapur. Itu harus itu untuk meningkatkan pH. Kemudian pemupukannya. Nah itu sekarang kan harus tinggi loh pemupukannya jadi sekarang kita gunakan bagaimana sih caranya untuk tetap menggunakan pupuk tapi secara berimbang. Jadi sesuai dengan kebutuhan tanamannya ya. Jadi kemudian kita tanam tadi karena ada tanaman virus itu penyakit virus. Nah, sekelilingnya kita harus sekarang selalu direkomendasikan untuk tanaman cabai itu tutuplah atau tanam jagung di sekeliling cabai. Ya, jadi itu si tanaman jagung itu bisa menekan serangan hama
ya, karena hama itu akan datang dari tetangga-tetangga kita tuh, tapi karena ada jagung itu kita dibatasi atau sebagai barrier itu ya, penghadang, itu nanti hama tidak akan masuk ke situ. Nanti terutama untuk penyakit virus kuning itu harus, kalau tidak biasanya kehilangan hasil itu bisa 80-100%. Kemudian yang terakhir adalah pengendalian hama penyakit. Tentu saja itu yang penting ya. Jadi kita harus tahu, harus mengenal dulu mana hama dan penyakit, bagaimana gejala serangannya, baru nanti kita gunakan pengendaliannya. Perawatan cabai kencana ini juga cukup mudah. Sifat adaptif yang dimiliki oleh varietas kencana mampu bertahan hidup di daerah banjir. Dia adaptif atau dia bisa bertahan pada tanaman-tanaman yang kebanjiran lah. Jadi tergenang, dia bisa tahan. Keunggulannya itu. Makanya kita juga pernah ada di Penas di Kalimantan, dia terendam satu minggu ya, itu masih bisa tumbuh. Makanya itu adaptif ya, jadi dia bisa bertahan terhadap genangan. Nah, demikianlah Tani Lovers Teknotani kali ini. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Teknotani yang menyajikan informasi seputar teknologi pertanian terkini. Sampai jumpa!